Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari Minggu kemarin, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kata Penta berarti 50, karena itu Pentakosta itu berarti hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Biasanya hari ini dikenal sebagai hari lahirnya gereja, sebab ini adalah hari pertama para rasul dan para murid memulai karya pelayanan mereka. Selain itu, pada hari ini juga terpenuhilah janji Yesus tentang datangnya Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus bagi para murid. Yesus bahkan mengatakan, "Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Kata-kata Yesus yang ini pun terpenuhi saat datangnya Roh Kudus. Sebab dengan kedatangan Roh Kudus, para rasul dan para murid diperbaharui. Mereka yang awalnya mengalami ketakutan dan hanya terkurung di dalam suatu ruangan dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Tetapi ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam diri mereka, mereka menjadi lebih berani untuk mewartakan Injil dan semua tentang Yesus Kristus. Mereka bahkan mampu berbicara di dalam berbagai bahasa untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Pada saat itu banyak orang pun takjub mendengarkan pewartaan mereka, dan sekitar 3.000-an orang memberikan diri untuk dibaptis oleh para murid dan para rasul. Sahabat-sahabatku yang terkasih, lantas apa yang harus kita renungkan dari perayaan Pentakosta ini? Pertama, Roh Kudus senantiasa menuntun kita kepada kebenaran dan kebaikan. Sebab Roh Kudus sifatnya membaharui, bukan merusak. Oleh karena itu, setiap hari marilah kita dengan tekun meminta Roh Kudus untuk memenuhi diri kita, agar kita mampu melakukan kebenaran dan kebaikan di dalam hidup kita setiap hari. Kedua, di dalam permenungan saya, Roh Kudus senantiasa menggerakkan dari dalam diri manusia. Ia memberikan spirit dan kekuatan dari dalam hati untuk mendorong kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Pertanyaannya, mengapa dari dalam hati? Karena hati adalah pusat kebaikan. Hati adalah pusat kebenaran dan cinta kasih. Karena itu, marilah kita juga dengan tekun meminta Roh Kudus agar senantiasa menerangi hati kita, sehingga kita pun mampu mewartakan kebaikan dan cinta kasih di dalam hidup kita. Ketiga, pewartaan bukan melulu tentang skill atau kemampuan public speaking atau kemampuan yang lainnya, tetapi tentang karya Roh Kudus. Terkadang banyak orang Katolik takut berdoa di depan umum, takut memimpin ibadah, bahkan takut memberikan renungan. Padahal kita lupa bahwa semua itu adalah bagian dari karya Roh Kudus, bukan semata-mata tentang skill atau kemampuan yang lain. Oleh karena itu, bagi kita semua yang menjadi pewarta sabda, marilah kita meminta kehadiran Roh Kudus di dalam setiap pewartaan kita, agar biarlah karya Roh Kudus turut bekerja di dalam setiap pewartaan kita. Keempat, marilah kita dengan tekun memulai hari dengan meminta kehadiran Roh Kudus di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita, agar kehidupan kita akan menjadi lebih bermakna karena Roh Kudus turut bekerja di dalamnya.
Tuhan memberkati kita semua.